5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kita telah mengetahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam itu termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya itu dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kita laksanakan, tentunya lingkungan alam sekitar kita akan tetap terjaga dan tetap asri adik-adik dan lestari. Nah, kita pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun, sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan tidak kamu laksanakan adik-adik? Tentunya akan terjadi masalah bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah adik-adik. Wah, bahaya sekali adik-adik ya. Nah, hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan kita itu dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Adik-adik, akibat kita tidak melaksanakan kewajiban, apa saja sih akibatnya? Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kita melakukan kewajiban kita adik-adik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, maka kamu harus belajar terlebih dahulu. Ya, itu adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika kalian ingin sehat, ya kalian harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian, harus menjaga tubuh kalian, harus berolahraga misalnya seperti itu. Jika ingin terhindar dari banjir, ya jangan membuang sampah di sungai. Jika kamu menginginkan udara yang bersih, ya kamu harus mau menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang yang dapat dilakukan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah adik-adik sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai warga negara? Nah, adik-adik harus mau melaksanakan kewajiban kalian sebagai warga negara adik-adik. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban itu diberi sanksi adik-adik? Dan mengapa? Nah, sanksi itu adalah hukuman ya adik-adik ya. Nah, menurut Kak Citra, orang yang mengabaikan kewajiban harus diberi sanksi. Karena mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan pula aturan-aturan yang berlaku. Nah, aturan-aturan tersebut itu berguna untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri adik-adik. Jadi makanya kalau kita melanggar peraturan ya harus diberi sanksi. Misalnya ya di jalan raya kita melanggar aturan, maka kita akan diberi sanksi oleh Pak Polisi berupa tilang adik-adik. Nah, sekarang adik-adik
Sebutkan nih contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Kalian bisa buat tabel seperti berikut ini. Misalnya kewajiban yang dilanggar adalah melanggar aturan lalu lintas tadi. Contoh sanksinya apa? Oh, terkena tilang dari polisi. Lalu melakukan kecurangan ketika ujian. Sanksinya apa? Ya tidak akan mendapatkan nilai ujian. Tidak ikut melakukan ronda malam ya, ronda keliling. Contoh sanksinya apa? Harus membayar sejumlah uang denda misalnya. Lalu tidak membayar pinjaman uang di bank. Maka contoh sanksinya adalah harta jaminan akan disita oleh bank. Lalu tidak membayar pajak tepat waktu. Nah, sanksinya bisa berupa bunga pajak. Tidak ikut kerja bakti, kita bisa kena denda ya. Melakukan pencurian, maka kita akan dihukum pidana. Melakukan korupsi juga akan dihukum pidana. Lalu melanggar peraturan sekolah, kalian akan mendapatkan sanksi berupa poin pelanggaran atau kalian bisa ditegur oleh guru kalian. Tidak melaksanakan perintah agama, contoh sanksinya apa? Ya kita akan mendapatkan dosa. Itu tadi adik-adik ya, contoh perbuatan yang melanggar aturan dan sanksinya. Nah, akibat tidak memperoleh hak, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara itu hanya melaksanakan salah satunya saja. Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya itu harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Nah, adik-adik, pernahkah kamu melihat kejadian seorang warga tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah adik-adik sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana nih dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah kalian terpenuhi untuk mendapatkan pendidikan yang layak? Nah, adik-adik coba bayangkan jika orang tuamu itu melarang dan membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu, ingin seperti teman-temanmu yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Nah, dalam masalah ini jelas bahwa hak kamu sebagai warga negara itu telah dilanggar. Oleh karena itu, kamu akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu ini untuk memenuhi hak kalian dalam pendidikan. Nah, apakah kamu punya cara lain? Jika punya, ungkapkan caranya di depan teman-teman kalian. Contoh akibat tidak dilaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Di sini adik-adik ada bacaan yang berjudul Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir? Nah, setiap musim hujan Jakarta itu banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya dengan banjir kiriman. Mengapa begitu? Nah, daerah puncak di Bogor itu lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin banyak didirikan villa tempat berlibur. Nah, pembangunan villa di puncak ini dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan adik-adik. Akibatnya wilayah hutan banyak yang berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan itu terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan itu terus turun ke dataran yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Nah, air sungai akan mengalir deras menuju ke laut adik-adik. Nah, Jakarta sendiri berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran air sungai yang sangat deras dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi. Namun ternyata sungai-sungai di Jakarta itu banyak yang sudah sempit dan dangkal adik-adik. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta itu karena akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah di sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta juga semakin sempit karena semuanya dibangun adik-adik ya.
ya. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Jadi ketika hujan turun, sedikit sekali air yang dapat diserap oleh tanah. Sisa air hujan itu mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Nah, untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai yang lebar dan dalam. Apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Nah, akibatnya air akan meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Diambil dari bobo.kidnesia.com. Itu adik-adik beberapa faktor mengapa Jakarta itu kalau musim hujan selalu banjir. Adik-adik telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Nah, kita cari informasi penting pada bacaan tersebut dan melengkapi gambar peta pikiran berikut ini. Nah, kapan terjadinya banjir? Nah, setiap musim hujan Jakartanya banjir. Apa penyebab banjir dari bacaan tadi? Misalnya karena pembangunan villa di puncak, warga yang membuang sampah ke sungai dan resapan hujan di Jakarta itu semakin sempit. Bagaimana terjadinya banjir? Banjir terjadi ketika di puncak itu turun hujan yang lebat, lalu air hujan terus mengalir ke Jakarta. Sementara di Jakarta sungai itu semakin dangkal dan sempit sehingga tidak bisa menampung air dari puncak. Ini peta pikiran dari bacaan mengapa Jakarta banjir setiap tahun. Timbulnya bencana salah satunya itu disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka itu banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha pelestarian adik-adik. Nah, bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia itu melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam? Adik-adik bisa memberi pertanyaan ya kepada teman-teman kalian, kepada narasumber atau kepada bapak ibu guru atau orang-orang lain di sekitar kalian, lalu kalian buat laporan hasil wawancara kalian seperti contoh dalam berikut ini. Nah, di sini ya laporan hasil wawancaranya, misalnya nama kalian siapa, pertanyaan yang kalian ajukan, bencana apa saja sih yang bisa timbul jika manusia itu melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam. Hasil wawancaranya kalian tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Kalian sebutkan narasumbernya siapa, lalu jawaban mereka terhadap pertanyaan kalian itu apa. Misalnya, orang tua kalian ketika ditanya tentang bencana apa yang timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam, orang tua kalian tuh menjawab bencana alam banjir. Maka di bagian tabel jawaban ini kalian tuliskan bencana alam banjir. Ini adalah contoh dari Kak Citra. Coba praktekkan ya adik-adik ya, kalian mewawancarai orang-orang di sekitar kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.